Good morning everyone. Welcome to my class. It's English class. With the material is pronoun. Before start our lesson, let's pray together. Amin. What is pronoun? A pronoun is a word that takes the place of or refers to a noun. Jadi pronoun adalah kata yang mengambil tempat atau menjelaskan noun. Di situ kita sebut sebagai kata ganti. Jadi bisa ditujukan kepada seseorang, benda, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pronoun. What is the function of pronoun? Jadi fungsi dari pronoun itu ada beberapa. 1 sampai dengan 8 ya. Itu bisa dilihat. Yang pertama itu ada non phrase head. Itu sebagai induk phrase kata benda. Jadi misalnya orang gitu ya. Karena dia subjek, jadi kita bicarakan dia, subjek tadi berubah menjadi objek. Kemudian yang kedua ada subjek sebagai subjek dalam kalimat seperti yang sebelumnya saya katakan. Kemudian yang ketiga ada subject complement, itu sebagai pelengkap kalimat. Kemudian dilanjutkan yang nomor 4 itu ada direct object, itu sebagai objek langsung. Jadi si Siti, ya Siti misalnya ya ada Siti tadi itu perempuan, maka kata gantinya dia apa? Dia perempuan. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan she. Terus yang nomor 5 itu ada object complement, itu sebagai pelengkap objek dalam kalimat yang seperti tadi ya. Misalnya Siti, itu kata gantinya adalah dia sebagai subjek, kemudian dilengkapi menjadi objek di belakangnya. Jadi Siti tadi bukan hanya she, tapi objeknya itu apa? Jadinya her. Yang keenam, indirect object, itu sebagai objek tidak langsung. Jadi bisa dikatakan orang ketiga yang dibicarakan itu ya. Yang terakhir ada appositive. Apa sih appositive itu? Sebagai noun atau kata benda atau pronoun kata ganti yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan noun atau pronoun lain. Ya, saya harap paham dari sini ya. Itu jadi kita pakai appositive itu, kata gantinya itu digunakan untuk menjelaskan kata bendanya atau kata ganti dari seseorang. Itu kita pakai appositive. Yang kita bahas sekarang adalah the rules of pronoun. Aturan dari pronoun. Pronoun kata ganti tadi ya. Jadi aturan dari kata ganti. Penggunaannya itu bagaimana? Yang pertama itu ada subject pronoun. Itu selalu digunakan untuk memulai kalimat. Jadi contohnya di situ adalah I do it every day. Artinya saya melakukannya setiap hari. Yang kedua itu ada subject pronoun. Itu juga dapat digunakan untuk mengubah nama subjek. Jadi kalau misalnya kalian punya nama Siti gitu ya, karena kata gantinya kalian Siti itu adalah perempuan dan menjadi orang kedua, maka disebut sebagai dia. Nah, dia dalam bahasa Inggris itu apa? She. Karena dia she itu berlaku sebagai subjek. Jadi pelakunya adalah Siti. Siti kita sebut sebagai she. Itu subject pronoun. Next ada indefinite. Contohnya di situ ada no one likes the sound of fingernails on a chalkboard. Nah, di situ ya. Kalau kalian baca itu tulisannya no one,
tapi bacanya no one. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu penulisan dan cara bacanya sangat jauh berbeda. Jadi orang-orang biasa menyebutnya dengan bahasa Inggris itu adalah bahasa yang munafik, antara penulisan dan pengucapan jauh berbeda. Nanti kalau ada kesempatan kita bertemu pas tatap muka di kelas gitu ya, itu beberapa yang harus dibaca dengan benar. Kalian bisa menirukan yang sudah saya ucapkan. Dengan passwordnya adalah repeat after me. Tirukan setelah saya. Kalau di kelas ya. Mudah-mudahan kita cepat ada pertemuan di kelas. Kalian juga bisa berkenalan dengan saya dan saya dan kalian tahu satu persatu bagaimana dan kenal namanya kalian itu seperti apa. Next, kita bahas object pronoun. Digunakan sebagai objek langsung. Jadi objek langsung itu namanya, yang pelakunya kita bicarakan, maka dia sebagai objek. Kemudian objek tidak langsung dan objek preposisi itu juga sama. Jadi subjeknya diganti. Saya harap mengerti ya dari sini ya. Termasuk objek pronoun itu ada kata you, me, him, her, us, them, dan it. Contohnya, David talk to her about the mistake. Yang terakhir ada possessive pronoun. Yang disebut sebagai possessive pronoun, possessive itu adalah kepemilikan. Jadi kata ganti milik itu yang kita sebut sebagai possessive pronoun. Misalnya di sini, ini adalah pensil saya. Nah, dalam bahasa Inggris, it is my pencil. Saya tadi kan kalau sebagai subjek dia itu adalah I, karena itu menyatakan kata ganti milik, maka dia menjadi my. Kalau yang di atas tadi belum tentu paham, di sini ada gambar yang bisa kalian baca. Itu dari subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronouns, ada reflexive pronouns. Di situ ada keterangannya. You-nya kenapa double, Bu? Oke, yang you di atas kita sebut sebagai 2nd itu bacanya adalah second person. Itu diartikan sebagai kamu. Hanya 2 orang. Jadi kamu. Tapi kalau you yang di bawah, second person dalam bentuk jamak, plural, itu artinya adalah kalian. Jadi contohnya begini. Kalau saya ngomong di kelas, di depan kalian, itu kan nggak hanya 1 orang ya, tapi beberapa orang yang ada di dalam kelas. Jadi saya bilang kalian, so I use you. Jadi saya gunakan you. Nah, itu yang digunakan sebagai bentuk jamak alias plural. Yang objek itu adalah kata ganti dari subjeknya. Kemudian possessive adjektifnya itu bisa kalian baca dari atas sampai dengan bawah. Kemudian possessive pronoun yang pertama itu I menjadi mine. Setelah my menjadi mine. Contohnya adalah the book is mine. Buku itu milik saya. Yang menyatakan benda atau sesuatu itu memiliki apa, ada yang punya gitulah. Bahwa benda itu ada yang punya. Kalau reflexive pronoun hanya belakangnya ditambah dengan self. Myself, diri saya sendiri. Yourself, kamu sendiri. Himself, dia sendiri. Herself, dia sendiri, dan sebagainya. Mudah-mudahan pada penjelasan saya yang terakhir ini bisa dipahami